Salam makan sehat. Mari makan sehat agar tetap sehat. Kali ini kita akan bicara tentang kejarlah kekudusan. Kalau kita perhatikan kata kejarlah, itu ada upaya, usaha untuk mengejar. Benar nggak? Nah, namun apakah seperti itu? Harus ada upaya untuk mengejar atau bagaimana? Terus bagaimana kita mengejar kekudusan itu? Ya, mengejar kekudusan itu penting karena apa? Karena tanpa kekudusan tidak seorang pun bisa melihat Allah. Nah, jadi persoalan sekarang bagaimana kita mengejar kekudusan itu. Nah, setelah kita mengejar, bagaimana kita tahu kalau kekudusan itu sudah menjadi bagian kita, sudah kita raih? Nah, ini perlu karena supaya kita mengerti apakah betul-betul kekudusan itu sudah menjadi bagian kita atau belum. Kalau belum, ya dikejar terus kan gitu. Mari kita pikirkan bersama-sama tentang mengejar kekudusan ini. Apakah mengejar kekudusan itu harus hidup kudus, tidak pernah melakukan dosa, sampai mati baru mendapat kekudusan? Apakah seperti itu? Atau kita tidak melakukan dosa sehari, seminggu, atau sebulan baru mendapat kekudusan? Kalau kita melihat ayat di Ibrani 12 ayat 14 kan bunyinya kejarlah kekudusan, ya kan begitu. Nah, kapan kita memperoleh kekudusan itu? Bagaimana kita memperoleh? Apakah kita berjanji kepada Tuhan, bertobat terus kita tidak melakukan dosa lagi untuk beberapa waktu baru kita memperoleh kekudusan? Ya, coba kita pikirkan. Kalau kita lihat di dalam Ibrani 12 dari ayat yang pertama, perikopnya adalah tentang bertekun dalam iman. Coba saudara-saudara buka ya, Ibrani 12 mulai dari ayat 1. Ya, di situ kita bisa lihat kita harus berlomba dengan tekun, lomba yang diwajibkan. Ya. Terus bagaimana kita berlomba? Kita berlomba, mata harus tertuju kepada Yesus, ya. Mata kita tertuju kepada Yesus, bukan kepada perbuatan kita atau kepada dosa-dosa kita yang telah kita lakukan, tetapi mata kita tertuju kepada Yesus. Kenapa? Karena Yesus yang memimpin dalam iman dan membawa iman itu kepada kesempurnaan. Jadi yang membawa kesempurnaan itu adalah iman. Ya. Kemudian dijelaskan, Yesuslah yang mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib. Yesus yang memikul salib. Oke? Dan sekarang Yesus duduk di sebelah kanan tahta Allah. Kita juga diingatkan, ingat selalu Yesus yang tekun menanggung bantahan, supaya kita tidak menjadi lemah dan putus asa. Tuhan Yesus yang menanggung. Nah, apabila kita menanggung ganjaran, apabila kita menderita karena Yesus, ingat Allah itu memperlakukan kita seperti anak. Ya, anak akan menanggung ganjaran. Dia akan menghajar kita.
Untuk apa? Untuk kebahagiaan kita, saudara. Supaya beroleh bagian dalam kekudusan. Ya, waktu kita dididik, waktu kita mendapat ganjaran, memang susah. Itu tidak mendatangkan sukacita seringkali, tapi menghasilkan kebenaran yang memberikan damai kepada siapa? Kepada yang dilatih. Jadi bersukacitalah kalau kita menanggung ganjaran karena Tuhan. Tuhan sedang melatih. Ya. Kemudian bagaimana supaya kita bisa mengejar kekudusan? Sebenarnya di ayat 15 dijelaskan, jagalah supaya jangan ada seorang pun yang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Jadi itu kuncinya. Jadi mengejar kekudusan itu jangan kita jauh dari kasih karunia Allah. Ya. Coba kita baca di 1 Korintus 6 ayat 11. Bunyinya seperti ini, saudara. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu, tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan. Kamu telah dikuduskan. Kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Ya. Jadi yang menguduskan Tuhan Yesus, saudara, bukan karena perbuatan kita. Kita buka lagi Ibrani 10 ayat 1. Dan karena hendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Ya. Ya, oleh karena kehendaknya kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Oleh apa? Oleh tubuh Yesus Kristus, bukan oleh perbuatan. Oleh karena itu janganlah kita menjauhkan dari kasih karunia Allah. Akuilah Dia dalam setiap lakumu. Ya, itulah bagian kekudusan yang kita peroleh karena menerima kasih karunia Tuhan Yesus yang telah menguduskan kita. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.